Wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya yang belum kenal. Hari ini kuliah pertama kita di mata kuliah studi kelayakan bisnis atau bahasa Inggrisnya Feasibility Study, Business Feasibility Study, FS. Nah, setiap kegiatan bisnis di dunia nyata atau di dunia praktisi itu selalu ada yang namanya FS-nya. Nggak cuma di dunia bisnis, di pemerintahan pun. Misalnya, ketika kita bekerja sama dengan suatu negara atau mengerjakan sebuah proyek, tentu ada kegiatan FS-nya. Di Kementerian Perdagangan, ketika kita kerjasama dengan beberapa negara, misalnya Indonesia, Korea, tentu kita ada suatu pengorbanan. Kita harus meliberalisasi tarif kita. Tentu dampaknya bagaimana? Cost and benefit. Cost and benefit ini adalah bagian dari studi kelayakan. Oke, studi kelayakan bisnis artinya untuk menentukan apakah bisnis itu layak untuk dikerjakan ke depannya. Jadi ada sejumlah uang yang akan diinvestasikan oleh investor. Kita harus melakukan studi apakah uang tersebut akan kembali modal pada tahun keberapa. Kalau misalnya tingkat pengembalian atau keuntungannya kecil, lebih kecil dari tingkat bebas risiko. Tingkat bebas risiko di sini ada yang namanya surat utang negara, ada namanya sukuk. Kalau lebih kecil, mendingan kita sukukan aja, kita tabung aja uang itu. Membeli surat utang pemerintah misalnya, yang syariah, itu ada namanya sukuk, biar uang kita lebih aman. Tetapi kalau misalnya bisnis itu lebih menguntungkan, maka seorang praktisi studi kelayakan bisnis akan memberikan masukan kepada investor bahwa usaha ini lebih menguntungkan daripada tingkat bebas risiko atau dikenal dengan risk free. Oke. Risk free itu biasanya yang jadi patokannya itu adalah bunga deposito. Nah, ketika diusahakan ditambah lagi satu risiko lagi dalam bisnis namanya risk premium. Biasanya tingkat bebas risiko itu 5% di Indonesia, ditambah risk premium 9%. Kalau usaha itu menghasilkan keuntungan di bawah 9% per tahun, mendingan kita tidak usah cari usaha lain. Itu gunanya dari studi kelayakan bisnis. Oke. Saya tidak perlu memperkenalkan diri ya teman-teman, karena kemarin sudah kita berkenalan di mata kuliah bisnis internasional. Studi kelayakan bisnis adalah untuk suatu investasi, seperti saya katakan tadi. Jadi ada investor yang akan mengorbankan uangnya. Kenapa dibilang mengorbankan uang? Karena seharusnya dia bisa membeli kebutuhan lainnya atau membeli mobil misalnya, atau memuaskan. Kalau dalam ekonomi membeli barang tertentu untuk memenuhi hasratnya. Jadi itu dikorbankan. Misalnya tadinya mau beli mobil, daripada beli mobil, mendingan uang tersebut diinvestasikan. Nah, agar uang tersebut tidak sia-sia, maka diperlukan suatu studi. Menurut Williams, investasi adalah mengorbankan dolar sekarang untuk dolar di masa yang akan datang. Itu namanya investasi ya, investasi tadi. Jadi ada pengorbanan di sini. Jadi kita lihat dua atribut penting di dalam investasi. Yang pertama adanya risiko usaha. Jadi risiko yang paling mudah itu adalah kalau kita lihat jika uang itu hanya kita diamkan di dalam rekening atau di rumah, adanya risiko inflasi yang akan menyebabkan hilangnya nilai dari uang, berkurangnya nilai dari uang. Secara nominal misalnya Anda punya uang 1 juta. Tidak ada usaha di situ, Anda tidak investasikan dalam suatu usaha atau investasi apapun, maka uang tersebut akan berkurang. Kalau investasi 5%, nilainya akan berkurang 5%. Jadi nilai real dari uang itu, kalau Anda teman-teman sudah pernah mengambil kuliah ekonomi makro, di mana inflasi ini akan menyebabkan kurangnya nilai real dari uang. Kalau 5% inflasinya, maka nilai uang tersebut akan berkurang. Kalau 1 juta berapa? 5%-nya.
50.000. Untuk itu, Iya, Pak. ya, untuk itu kita melakukan yang namanya investasi. Oke. Jadi sumber daya kita itu terbatas di dalam ekonomi itu, sumber daya terbatas, adanya scarcity yang menyebabkan kita harus mengambil keputusan, memilih. Apakah kita akan memilih suatu, dalam hal ini bisnis ini memilih suatu usaha dengan opportunity cost yang yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar begitu. Ini ada hubungannya dengan mata kuliah ekonomi makro juga. Jadi di sini ada dua hal penting dalam investasi. Yang pertama adanya risiko, yang kedua adalah adanya tenggang waktu, pengorbanan waktu di sini. Yang seharusnya uang tersebut bisa kita gunakan saat ini, kita berkorban. Ya contoh yang paling sederhana. Jadi investasi itu sebenarnya pengorbanan di masa depan. Berbeda dengan hutang ya. Ketika teman-teman tergiur untuk mengambil hutang, maka Anda mengorbankan masa depan Anda, uang Anda untuk kenikmatan saat ini. Itu berkebalikan dengan investasi. Coba kita bandingkan, teman-teman mau membeli sebuah MacBook Pro misalnya. Tentu ada pengorbanan yang akan teman-teman lakukan saat ini untuk mendapatkan MacBook Pro di akhir tahun misalnya. Misalnya beli makan di warteg, mengurangi kopi shopnya, nongkrongnya segala macam. Kalau berbeda investasi dengan hutang itu Anda nikmati saat ini. Kemudian Anda ditagih-tagih debt collector di kemudian hari. Ya ini konsep dasarnya ya. Kembali ke sini, mengorbankan uang artinya menanamkan sejumlah dana dalam suatu usaha saat sekarang atau saat investasi dimulai. Jadi uangnya itu tidak bisa Anda ketika sudah mulai investasi itu atau jalannya sebuah bisnis, Anda tidak bisa mengambil lagi dengan uang tersebut. Anda harus menunggu sampai usaha itu untung. Untuk meyakinkan Anda, teman-teman, maka perlunya studi. Gitu. Jadi investasi dapat dilakukan dalam berbagai jenis usaha. Ada banyak sekali usaha-usaha investasi itu. Tinggal dipilih mana yang lebih menguntungkan dan lebih menenteramkan. Kalau teman-teman yang tidak suka terlalu banyak risiko, bisa berinvestasi di investasi nyata atau real investment, yaitu investasi yang dibuat dalam harta atau fixed asset. Biasanya itu ibu-ibu biasanya beli emas, itu kan rendah risiko. Beli tanah gitu kan, itu yang hal-hal tradisional. Atau bangunan, atau beli apartemen. Atau juga ya kalau yang lebih berisiko lagi, beli mesin-mesin. Misalnya contoh paling sederhananya, Anda membeli mesin fotokopi misalnya, terus Anda sewakan kepada tukang fotokopi, itu yang paling sederhana seperti itu. Kemudian investasi keuangan. Investasi keuangan ini biasanya dalam bentuk kontrak kerja. Kontrak kerja itu Anda menanamkan Anda melakukan aliansi dengan teman Anda untuk membuka misalnya kedai kopi. Itu kok ada kontrak kerjanya antara dua orang. Kemudian pembelian saham atau obligasi. Anda beli saham di pasar modal. Tentunya kalau kita dalam hal ini yang disebut dengan pembelian saham Anda bukan sebagai seorang trader yang jual Anda itu di sini sebagai pemilik saham sebuah perusahaan gitu. Kemudian ada atau obligasi. Jadi saham dan obligasi itu suatu hal yang serupa tapi tak sama. Jadi saham itu ketika perusahaan rugi, Anda ikut rugi. Atau ketika Anda sebagai seorang pengusaha, ketika usaha Anda jatuh, maka pemegang saham Anda juga ikut ikut turun nilai sahamnya. Atau si pemegang saham itu ketika bangkrut tidak perlu diganti uangnya, tetapi obligasi atau hutang ketika Anda bangkrut, maka Anda harus berkewajiban mengembalikan obligasi kepada kreditur, baru Anda sisanya dibagi-bagi kepada pemegang saham. Mengerti konsepnya? Oke. Atau karena obligasi itu kan bahasa Inggrisnya kewajiban yang harus ditunaikan, apapun keadaan Anda harus ditunaikan.
Atau investasi finansial lainnya itu surat berharga lainnya seperti sertifikat deposito. Ini yang saya bilang bebas risiko yang menjadi dasar suatu usaha itu. Misalnya Anda di apa namanya? Dimintain uang oleh teman Anda untuk usaha apa? Buka salon misalnya. Nah, kalau teman Anda misalnya 10 juta. 10 juta Anda cuma diberikan misalnya per tahun itu 1 juta, berarti itu 10% ya. 10% tingkat pengembalian dari salon tersebut. Ini bukan hutang, ini saham ya. Anda berpikir, daripada saya cuma 10%, cuma 1 juta per tahun, lebih baik saya depositokan aja uang saya. Lebih aman, misalnya seperti itu. Lebih aman. Nah, ini karena dua pilihan inilah studi kelayakan bisnis itu diperlukan. Ini tadi studi kelayakan bisnis dilakukan karena kegiatan penanaman modal. Penanaman modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek tertentu, baik bersifat fisik ataupun non-fisik. Dalam arti sempitnya misalnya ada pembangunan mall, perlu nggak dilakukan studi kelayakan? Laku nggak sih mallnya nanti suatu saat gitu? Contohnya misalnya, kita sering melihat, saya tidak apa namanya, karena ini di bangku kuliah, kita sering melihat banyaknya proyek-proyek setelah dibangun itu malah kita lihat tidak menguntungkan. Ya ini kacamata saya sebagai orang awam yang tidak ngerti teknik ya. Kita melihat misalnya ada suatu jalan tol di daerah utara sana yang seharusnya bisa mengurangi kemacetan, tapi jarang sekali dinaikin oleh kontainer misalnya. Itu bagaimana studi kelayakannya sebelum dibangun gitu kan. Padahal uangnya yang ditanamkan itu jumlahnya tidak sedikit, besar. Jumlahnya sangat besar gitu kan. Dan menggunakan mungkin uang rakyat, mungkin. Nah, di sini perlu visibility study agar pembangunan itu tepat sasaran, investasi itu tepat sasaran. Oleh karena adanya suatu penanaman modal pada suatu usaha atau proyek, maka dibutuhkan suatu studi untuk mengukur apakah suatu usaha akan lebih menguntungkan dibandingkan alternatif lain yang tadi saya katakan. Ada dua alternatif, beberapa alternatif. Kita pilih itu. Uang kita mau taruh di mana yang paling menguntungkan dan memberikan gambaran sedikit kepastian. Walaupun usaha itu tidak ada kepastian, tapi ya dengan adanya studi itu memberikan gambaran yang saintifik. Tidak hanya berhayal-hayal. Banyak sekali Anda diiming-imingin hayal-hayalan tinggi-tinggi gitu kan. Itu makanya banyak sekali penduduk itu yang tergoda untuk berinvestasi di suatu terus ujung-ujungnya itu adalah bodong gitu loh. Jadi mulai sekarang ketika teman-teman sudah mengerti yang namanya studi kelayakan bisnis, jadi rasional pemikiran kita, tidak mudah tidak mudah lagi ditipu oleh investasi-investasi yang tidak masuk akal. Tadi pertama saya sudah terangkan tadi, minimal kalau misalnya suatu usaha yang tidak ada effort di dalamnya, tidak ada usaha yang lebih, misalnya ada diiming-imingin cukup 10 juta, nanti dapat 2 juta per bulan. Itu tidak mungkin terjadi. Dan itu banyak di masyarakat, banyak sekali. Koperasi, banyak sekali. Yang tergiur itu adalah orang yang tidak mengerti risiko, yang tidak belajar ekonomi, pasti akan tergiur. Yang belajar ekonomi pun kalau sudah serakah, ujung-ujungnya apa? Tergiur juga. Oke, ini ada pendapat feasibility study mengukur secara praktis dari sebuah proposal bisnis. Gitu kan. Jadi misalnya teman-teman ini punya ide bisnis, maka ide bisnis itu membutuhkan teman-teman mau buka usaha, misalnya apa tuh, kedai kopi lah yang paling ringan. Ada tetangga kalian orang kaya, Pak Haji misalnya punya uang, Anda mengajukan feasibility study, mengajukan proposal, Pak Haji saya mau buka
usaha kopi, bisa nggak Bapak bantu gitu kan. Nah, Pak Haji ini nggak mau uangnya percaya begitu aja sama kalian. Pak Haji ini rekrut orang. Tolong dilihat usahanya orang ini menguntungkan apa tidak. Gitu. Jadi ada banyak sekali alasan yang PCB study work in a number of reason. Jadi ada banyak sekali alasan kenapa kita harus melakukan feasibility study. Ada banyak sekali contoh-contohnya juga. Misalnya, satu saat teman-teman nanti menjadi praktisi bisnis, ketika misalnya itu rumah sakit mitra mau membuat rumah sakit di suatu pemukiman, suatu wilayah, tolong dibuat FS-nya dong, gitu, kata direkturnya. Tentu teman-teman itu akan menghitung dari berbagai aspek nanti yang kita akan jabarkan di sini. Kemudian ada ada orang tua kalian misalnya atau paman tante kalian mau membeli usaha tertentu, franchise-nya misalnya mau beli solaria, mau bangun solaria di tempat lain atau McD. Teman-teman tuh bisa bantu. Jangan dulu tante, saya lakukan FS dulu. Tentu FS itu ada biayanya tante, segini misalnya. Ya. Ya. Kita masuk ke konsep dasarnya, pengertian bisnis dan studi kelayakan bisnis. Bahasa mudanya, bisnis itu adalah suatu kegiatan yang mencari keuntungan tujuan utama bisnis itu ya mencari keuntungan. Kalau tidak mau mencari keuntungan, namanya bikin aja yayasan. Yayasan pun sekarang nyari keuntungan juga. Nyari keuntungan dalam hal bisnisnya. Ngerti nggak? Artinya ada profit nanti. Berbeda dengan yayasan, tidak ada profit, tapi uangnya itu digunakan untuk kesejahteraan pegawai, segala macam. Tapi bisnis itu harus ada profitnya nanti. Kalau kita lihat struktur perusahaan, misalnya kita belajar, teman-teman mungkin sudah bisa baca laporan keuangan ya. Itu struktur penjualan itu ada sales, kemudian ada cost of goods sold, kemudian dikurangi ada operating expense, operating income. Operating income itu dikurangi operating expense itu, jadi ada namanya earning before interest, depreciation, and tax. Nah, jadi earning after tax-nya itu harus ada dalam sebuah usaha. Itu ya, kalau misalnya itu zero profit, itu yayasan itu. Itu. Jadi konsep utama sebuah bisnis adalah bukan mencari amal. Ya amal juga perlu, amal juga ada pengikut lainnya. Ketika Anda meniatkan misalnya bisnis ini harus sesuai dengan syariat, misalnya ini bisnis ini harus jujur, itu pengikutnya adalah amal. Tapi intinya sebuah bisnis, ketika Anda membuat sebuah bisnis itu dalam bentuk PT, CP, firma, atau apapun namanya, tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Nah, dengan adanya kegiatan studi kelayakan bisnis, Anda satu hal yang akan bisa ditargetkan, yaitu besarnya keuntungan. Di awal itu kita bisa hitung itu. Ketika teman-teman belajar matematika ekonomi, teman-teman diajarkan menghitung net present value, future value. Pernah belajar belum? Diajarin nggak? Menghitung nilai uang di matematika ekonomi? Belum ya? Ya, nanti di sini kan kita langsung praktek aja, tidak perlu teori-teori. Itu sederhana sih sebenarnya. Nah, ini pengertian studi kelayakan bisnis, karena kita di dunia kampus, tentu hal-hal yang bersifat filosofi, bersifat pengertian seperti ini perlu kita pahami dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan. Ini kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Kita pelajari dulu. Dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Nanti kalau saya tanya, jawab seperti ini ya, teman-teman. Paham sampai di sini? Oke. Mempelajari secara mendalam artinya meneliti secara sungguh-sungguh. Jadi seorang
praktis itu harus sungguh-sungguh meneliti karena ini menyangkut uang orang dan profesionalisme seorang praktisi. Bayangkan aja kalau ada investasinya 5 miliar terus orang rugi gara-gara salah studi. Apa yang terjadi? Ya. Kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode tertentu. Ada beberapa metode, terutama terkait dengan metode keuangan yang paling penting di sini. Oke. Kelayakan. Ini pengertian kelayakan. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Ya, jangan-jangan nanti rugi. Jangan-jangan suatu saat ketika teman-teman buka gerai bakso apapun namanya, bakso kekinian lah gitu, dan harus menyewa tempat, misalnya sewa tempatnya 30 juta, baksonya nggak laku nanti. Jadi biayanya akan lebih besar. Anda harus tetap menyewa tempat, fixed cost-nya lebih besar, terus biaya pegawainya juga besar, sedangkan keuntungannya kecil, lebih besar cost daripada pendapatan. Jadi bahasa mudahnya studi kelayakan ini artinya harus lebih besar tiang daripada pasak. Itu bahasa mudahnya. Itu baru dikatakan layak sebuah usaha. Ini layak memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankan, tetapi juga bagi investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat luas. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan di sini. Ini para yang berkepentingan di sini. Bayangkan saja ketika suatu proyek besar gitu ya, saya contohkan tadi, yang menggunakan anggaran itu besar banget, ternyata tidak digunakan semestinya. Yang seharusnya itu menghindari macet, mendatangkan keuntungan bagi negara, ternyata cuma 1-2 mobil yang naik. Yang rugi siapa? Masyarakat juga harus menanggung macetnya, harus apa lagi? Uangnya sudah digunakan. Nah, teman-teman juga sebagai mahasiswa sekarang harus jeli ya, teman-teman. Ada banyak hal yang harus kita pikirkan di sini. Dengan belajar di kelas, kita terapkan di luar, dan teman-teman tuh bisa mudah-mudahan dengan belajar kayak gini menjadi masukan bagi teman-teman untuk berpikiran maju, baik dalam berorganisasi, mengcounter isu-isu yang tidak masuk akal, tentunya dengan scientific evidence. Ya. Walaupun Anda mau mengkritik, tentu ada dasar-dasarnya berdasarkan keilmuan yang Anda pelajari ataupun buku yang kalian baca. Kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Tiap aspek untuk dapat dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu. Ada standarnya. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan misalnya ini layak. Kalau cuma layak, untungnya kecil, ya tidak layak. Mendingan saya di tempat lain aja. Sebandingkan dengan resikonya begitu. Namun keputusan penilaian tak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja. Jadi ada banyak aspek akan kita lihat nanti, akan kita pelajari juga di sini. Penilaian untuk menentukan kelayakan harus didasarkan kepada seluruh aspek. Jadi tidak boleh hanya keuangannya saja. Harus harus secara menyeluruh. Walaupun pada prakteknya lebih banyak melibatkan sisi keuangan pada prakteknya. Nanti teman-teman misalnya mau magang itu, kalau berminat di bidang-bidang kayak keuangan, sebaiknya teman-teman cari tempat magang yang namanya KJPP namanya. Kantor Jasa Penilai Publik. Di situ ada divisi namanya divisi penilaian bisnis. Saya pernah bekerja sebagai penilai bisnis saat itu. Penilai bisnis, mungkin tempat-tempat magang teman-teman nanti ada banyak sekali kantor KJPP nanti. Yang akan memberikan ilmu kepada teman-teman mengenai jalannya sebuah bisnis. Karena semua bisnis dari berbagai industri itu akan dinilai oleh penilai bisnis itu di kantor KJPP itu. Contohnya dulu saya pernah menilai perusahaan Sinarmas, semua perusahaan di bawah Sinarmas, kemudian ada Musim Mas namanya. Musim Mas itu yang
salah satu pabrik minyak goreng terbesar juga. Ada lagi namanya PT Irian Marine, Irian Fishing punya perusahaan Jepang. Itu juga kami sebagai konsultannya. Nah, di situ nanti teman-teman saya berikan masukan untuk kalau misalnya nanti cari tempat magang, karena belum pernah saya lihat teman-teman magang di kantor jasa penilai publik, karena itu penting banget untuk selain untuk mengenal profesi itu, yang kedua itu ada banyak sekali input-input sehingga teman-teman itu mengenal banyak dunia usaha dan karakteristiknya. Oke. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis yang sering dipraktikkan, aspek-aspek tersebut antara lain ya yang harus ada itu aspek hukum. Jadi aspek hukum ini yang akan kita di pertemuan selanjutnya nanti. Misalnya kita melihat legalitasnya. Misalnya kita memutuskan sebuah usaha itu apakah cukup dengan misalnya kita bikin perizinannya CP atau PT. Yang pertama, yang kedua lahannya, legalitas lahannya itu SHU, SHM. Jadi aspek-aspek legal hukum bisnis itu sangat penting di sini sebelum kita melangkah lebih jauh. Ketika teman-teman membeli sebuah properti, membeli rumah dalam gang lah misalnya, apa sih yang teman-teman beli? Apakah rumahnya? Yang teman-teman beli itu adalah haknya. Haknya yang dibuktikan dengan sertifikat. Kita beli properti itu haknya, aspek hukum dulu yang akan kita perhatikan. Mengerti, teman-teman? Yang kita beli itu bukan rumahnya, tapi hak kepemilikannya yang ditandai dengan apa? Sertifikat hak milik, sertifikat apa namanya? Ada lagi SHGB, hak guna bangunan. Itu penting sebelum kita jalankan sebuah bisnis. Ketika teman-teman apa namanya diminta untuk studi kelayakan bisnis di sebuah lahan, harus jelas dulu lahannya itu. Kalau mau bangun pabrik itu punya siapa? Siapa yang berhak di sini? Jangan-jangan nanti ada yang klaim. Ketika bisnis jalan, sudah bangun bangunannya, sudah bangun pabriknya, tiba-tiba ada keluarga dari sini yang mengklaim tanah itu. Ya jadi masalah, bisnis akan terganggu nantinya. Kemudian aspek pemasaran ini penting. Apakah di situ ada konsumennya nggak? Paling tidak kita hitung gitu. Dari segi harga, apakah masuk nggak? Nah, di sini bermain namanya bauran pemasaran atau marketing mix. Ada 4P, 7P, teman-teman sudah ini ya, sudah paham ya, kalau ngambil dasar-dasar pemasaran itu marketing mix, ada price, place, segala macam, sudah paham ya. Nanti di sini juga akan kita uraikan. Kemudian baru aspek keuangan nanti, apakah itu menguntungkan atau tidak tadi. Kemudian aspek teknis. Nah, aspek teknis itu penting. Ini melibatkan orang teknis tentunya. Kalau kita mau melakukan studi kelayakan bisnis di bidang pertambangan tadi, tentunya kita harus melibatkan orang geologi untuk menghitung apakah jumlah jumlah kandungan misalnya batu bara di perut bumi, tentu melibatkan orang teknis. Kalau kita mau bangun misalnya perumahan, studi kelayakan perumahan, tentu kita melibatkan orang teknik sipil dan arsitek untuk menghitung. Baru jalannya bisnis itu akan dilaksanakan oleh seorang praktisi FS, feasibility study. Nah, kemudian kita lihat aspek manajemen nanti. Kita akan memberikan masukan siapa aja sih yang harus duduk di manajemennya. Apakah harus melibatkan orang industri, melibatkan orang ahli SDM. Kita kasih masukan. Jangan keluarganya, misalnya. Berantakan nanti. Kalaupun ada anaknya, kita sarankan. Sampai di situ mungkin bisa dibicarakan itu. Anaknya suruh magang dulu di level ini, baru bisa jadi direktur, baru bisa jadi general manager. Jangan langsung jadi general manager. Ini akan dibicarakan khusus untuk perusahaan-perusahaan besar tentunya. Kalau teman-teman mau bikin menilai usaha, misalnya diminta oleh Pak Haji tadi menilai rukonya, mau bikin usaha kedai kopi nggak perlu sampai sedalam ini. Ini untuk pengenalan mata kuliah ini penting karena ini semua aspek. Kemudian aspek sosial, ekonomi, kemasyarakatannya ini juga penting. Apakah bermanfaat nggak, memberikan nilai lebih nggak bagi sosial?
usaha tersebut. Ya, kayak kasus apa namanya, kasus mungkin secara ekonomi menguntungkan, tapi secara sosial bagaimana gitu. Kayak kasus kemarin usaha-usaha yang bersifat unik misalnya kayak apa tempat dugem, ya tentu harus dipikirkan semuanya. Jadi jangan memikir satu aspek keuntungannya aja. Tentu aspek sosial juga penting untuk diperhatikan, sosial ekonomi. Ya, jangan masyarakat di sekitar usaha kalian itu hidupnya di bawah garis kemiskinan, gitu kan? Diperhatikan juga bagaimana meningkatkan minimal mereka itu nanti akan menyerap tenaga kerja, tukang parkir, kemudian aspek lingkungan. Ketika Anda membuka misalnya usaha, misalnya tempe lah paling gampang. Kalau kalau sekarang saya lihat apa namanya tren dari anak-anak muda sekarang itu cenderung ke membuka kedai kopi. Padahal usaha-usaha lain juga banyak yang menguntungkan. Ketika Anda membuka usaha kedelai, apa namanya tadi, tempe, tentu aspek lingkungannya harus kalian perhatikan kemana kalian akan membuang limbahnya. Soalnya limbahnya itu bau sekali. Kalau kalian buang di sungai, tentu akan mengganggu. Nah, untuk menilai semua aspek ini perlu dibentuk semacam tim, tadi saya bilang, dari berbagai keahlian. Ahli hukum, ahli pemasaran, ahli keuangan, akuntan, ahli bisnis. Teman-teman ini kalau di pasar ini, pasar tenaga kerja, tentu akan dianggap sebagai seorang ahli bisnis dan juga ahli pendidikan. Tapi bisa dijual nilai bisnis, ada kata bisnis di situ kan. Nah, ini aspek-aspek tadi, ya, hukum, pasar pemasaran. Nah, dari semua hasil karya masing-masing aspek ini disusunlah sebuah laporan. Namun aspek-aspek ini itu sebenarnya ada langkah-langkahnya. Pertama, yang terjun duluan siapa? Yang terjun duluan misalnya ahli hukum, menentukan apakah kelayakan hukumnya bagaimana, yang memiliki apa namanya, apakah ada sengketa segala macam, baru ke aspek pemasaran, baru ke aspek-aspek lainnya. Ini secara layak apa namanya, secara tergantung ke besar apa namanya, cakupan usahanya. Kalau usahanya kecil ya tidak perlu melibatkan semuanya. Misalnya kita udah pastikan rukonya itu sudah sertifikat hak milik. Nah, tidak perlu, teman-teman sudah mengerti misalnya si investornya udah ngerti tentang pasarnya. Oh, di sini pasarnya udah jelas kok. Nggak perlu melibatkan. Nah, aspek keuangan ini yang penting. Aspek keuangan itu biasanya kita melibatkan orang yang bisa menghitung. Siapa yang bisa menghitung ini? Semua orang bisa menghitung. Jangan di pikiran Anda itu, wah ini matematika. Cukup mengorbankan sedikit waktu untuk Anda bisa di sini. Nah, baru kalau misalnya usaha tadi besar, baru ada AMDAL-nya nanti. Ada tim AMDAL untuk melihat dampak lingkungan. Itu mulai ke pembuangan limbah, kemana limbah akan dibuang, bagaimana dampaknya ke udara, misalnya mesinnya seperti apa, kemudian letak proyeknya di mana, itu AMDAL yang akan menentukan nanti. Walaupun dalam prakteknya semua studi itu lulus AMDAL, saya juga bingung. Ini teman-teman sebagai seorang yang kritis ini harus memandang ini dari sisi yang berbeda ya. Kenapa sih usaha membangun pabrik di hulu sungai misalnya? Oke, penjelasan setiap aspek sorry ya. Ini auto hukum tuh. Aspek hukum ya, beberapa hal yang harus diperhatikan di aspek hukum ini. Pertama, kelengkapannya, kesempurnaan perizinan segala macam, keaslian dari dokumen. Ada banyak sekali kasus-kasus hukum, terutama terkait dengan lahan di daerah-daerah, di mana ada 2 orang yang memegang sertifikat asli, itu banyak sekali.
Ya, kemudian izin-izin sampai dokumen lainnya. Kemudian aspek pasar pemasaran, meneliti seberapa besar pasarnya. Teman-teman saya rasa sudah paham. Karena kita sudah jadi konsumen, tentunya kita juga akan berpikir sebagai konsumen gitu kan, sebelum buka usaha misalnya. Teman-teman senang apa? Senang ayam geprek misalnya. Wah, di sana belum ada ayam geprek nih. Kita buka dong yang lebih apa yang lebih kita lihat pasarnya. Wah, di sana banyak anak muda. Harganya kita tentukan lebih murah atau ditambahin yang disukai anak muda, ayam geprek ala-ala Korea, pakai mozzarella segala macam. Ini akan dilakukan oleh ahli pemasaran. Disesuaikan dengan keadaan pasar. Kalau kita lihat misalnya pemasaran ini ketika McD dibangun di Indonesia misalnya. Cuma di Indonesia yang fast food itu punya menjual nasi. Kalau di luar negeri nggak ada nasi. Kalau kita lihat misalnya di belakang kampus itu ada McD yang jual yang jual burger rasa ada besar banget tuh, rasa rendang. Nah, ini aspek-aspek pemasaran nanti bagaimana bisnis itu akan diarahkan. Kemudian aspek keuangan akan menilai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan serta besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Nanti aspek keuangan ini akan menghitung membuat laporan keuangan proyeksi, rugi laba proyeksi, memproyeksi rugi laba itu. Kemudian menarik keuntungan di masa depan ke net present value-nya, NPV-nya berapa. Ya seharusnya ini sudah diajarkan di mata kuliah matematika bisnis. Future value, net present value, belum pernah diajarkan. Teman-teman mendapatkan matematika bisnis? Enggak ada ya? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Aduh. Ya tidak apa-apa. Jalani aja dulu. Mungkin teman-teman nanti beli buku aja ya, beli buku matematika bisnis yang tipis-tipis saja lah, atau dia di internet. Penting sekali matematika bisnis itu, teman-teman. Sampai kita menjadi apapun, menjadi ahli marketing pun kita butuh. Kemudian aspek manajemen dan organisasi adalah untuk mengukur kesiapan dan kemampuan sumber daya manusianya. Kita persiapkan terutama untuk proyek-proyek besar, siapa yang akan bekerja di situ? Ahli-ahli, misalnya kalau buka usaha bengkel bubut ya ahli bubut. Harus benar-benar ahli untuk menjadi kepala pabrik segala macam. Nah, aspek teknik atau produksi menentukan lokasi, layout gedung, dan ruangan. Nah, kalau misalnya usahanya kayak kedai kopi ya, teman-teman sendiri, anak-anak muda ini nanti kalau ke depan saya harap ada menjadi konsultan bisnis. Banyak sekali yang harus kita rubah yang harus kita benahi, bukan kita rubah, yang kita benahi dari bisnis yang dilakukan oleh orang yang kurang mengerti bisnis. Misalnya orang tuanya kelas menengah atas gitu kan, mereka ingin buka usaha tertentu. Nah, teman-teman bisa masuk di situ untuk mengarahkan usaha tersebut. Kalau kita belajar bisnis, ada banyak sekali pasarnya di luar sana. Nah, ini dia. Apabila studi kelayakan bisnis itu salah, maka usaha akan gagal. Nah, kenapa bisa terjadi kesalahan dalam studi kelayakan bisnis? Pertama, praktisinya itu malas. Tidak melengkapi data dan informasi yang relevan. Maka teman-teman saya harap sekarang itu jangan malas ya. Kalau mau jadi berhasil ke depan itu banyak nih terjadi ini. Asal-asalan gitu. Datanya asal-asalan. Informasi yang diberikan tidak relevan. Kebanyakan berbahan. Padahal itu menyangkut uang orang. Itu menyebabkan seharusnya dia ngambil datanya akurat, lengkap, langsung ke lapangan atau langsung ke instansi. Dia buat sedapatnya aja gitu. Tidak mau mengeluarkan effort yang lebih besar.
Ini salah satu penyebab kegagalan sebuah usaha, karena SKB-nya udah salah. Kedua, ketidaktelitian anggota tim. Jadi di sini kita harus teliti, menghitungnya teliti, menerapkan asumsi-asumsi pun dengan teliti, menyurvei pasarnya juga dengan teliti, teliti dalam hal memeriksa dokumen-dokumen legal juga harus teliti, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian salah perhitungan. Nah, perhitungannya harus lebih akurat ya, dengan menggunakan berbagai formula. Itu formulanya ada yang standar, ada juga yang custom nanti. Ketika ada perhitungan tertentu, kita harus cepat menyesuaikan diri. Kemudian pelaksanaan pekerjaan itu salah, tidak sesuai dengan standar. Nah, standar itu dari mana? Standar itu di setiap kantor jasa penilai publik itu ada standarnya. Ada namanya standar penilaian umum gitu kan. Di dalamnya juga mengatur bagaimana sih visibility study itu dilaksanakan, itu ada standarnya. Jangan sampai salah. Kemudian kondisi lingkungan. Oh, banyak sekali kondisi lingkungan yang menyebabkan usaha gagal. Kita sudah menghitung. Tiba-tiba ada tanah longsor misalnya. Kita menghitung misalnya bangun kafe di Sentul atau yang daerah yang eksotis. Tanpa kita sadari ternyata ada debit air yang lebih besar, anomali cuaca atau apapun itu yang tidak bisa kita kontrol, menyebabkan usaha itu harus tutup gitu. Karena adanya longsor segala macam. Ini juga menjadi penyebab usaha gagal yang di luar kemampuan dari seorang praktisi studi kelayakan bisnis. Kemudian unsur sengaja. Nah, ini harus kita hindari. Ketika kita dari awal kita harus komitmen bahwa kita harus bekerja dengan jujur. Di sini bisa terjadi kong kali kong antara si yang akan melaksanakan usaha dengan si penilai praktisinya. Dia bilang ke si praktisi ini, usaha ini bilang aja ini harus ditambahin nilainya biar investornya senang. Wah, dibuatlah suatu pelaporan yang bombastis sampai investornya mau atau segera mencairkan uangnya. Nah, si praktisi ini sudah disogok, misalnya kayak gitu. Itu bisa menyebabkan suatu kegagalan, dan ini pada praktik mungkin ada. Ya, ini menyebabkan SKB salah itu ya, ini 6 faktor-faktor ini. Salah melakukan studi kelayakan bisnis pada proyek-proyek besar. Bayangkan aja kalau misalnya cadangan batu bara itu cuma 10 ton dibilang 20 ton, tentu uang investor kan lebih besar. Si pemilik usaha ini akan dengan mudah memberikan suap pada si ini, masalah moral ya yang nomor 6 ini. Oke. Ini tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, 1, menghindari risiko kerugian. Jelas ya? Kemudian memudahkan perencanaan investasi, bagaimana membangun pabrik yang baik, segala macam, tahapan-tahapan, kemudian tahapan produksi sampai ke penjualan. Kemudian yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Jadi sudah ada standarnya, sudah ada guideline-nya. Yang diatur, guideline awalnya itu sudah ada, pedomannya sudah ada dalam studi kelayakan bisnis. Jadi pelaksanaan pekerjaannya itu akan lebih mudah. Kemudian memudahkan pengawasan. Setidaknya kita menghitung keakuratan di sebuah pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita itu tidak akan melenceng jauh dari apa yang kita rencanakan dari studi kelayakan bisnis ini. Apabila melenceng jauh, tentu kita akan dengan mudah melakukan pengawasan kepada si pelaksana proyek ini. Wah, ini salah rencana, ini nggak sesuai dengan rencana yang ada di SKB. Jadi kita akan mudah mengawasi, tidak mudah dibohongi. Teman-teman kalau bikin rumah nanti suatu saat sudah ada perencanaan dari arsitek segala macam, sudah dihitung, tiba-tiba tukangnya bilang begini, ya ini teman-teman bisa langsung bilang, wah ini ada yang salah ini, nggak begitu gitu, mengerti.
Walaupun orang tidak mengerti usaha, dengan adanya SKB ini jadi mengerti. Kemudian memudahkan pengendalian nih, tadi sama aja pengawasan dan pengendalian. Nah, ini pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan. Pertama, pemilik usaha. Para pemilik tidak mau jika sampai dana yang ditanamkan akan mengalami kerugian, tentunya begitu. Misalnya, tadi mau rumah sakit mau dilebarkan, membuka rumah sakit yang baru di suatu tempat, tentu yang berkepentingan di sini adalah pemilik usaha. Kemudian kreditur, terkait dengan bank, pinjaman bank mau meminjamkan sejumlah uang untuk investasi atau usaha tertentu, tentu bank akan menyewa jasa ini. Kebanyakan memang kreditur itu yang paling banyak menggunakan jasa ini. Tapi tidak selalu. Kemudian pemerintah, kita lihat proyek-proyek pemerintah tadi yang sudah sudah saya ceritakan, itu menelan dana itu triliunan rupiah. Sehingga seharusnya studi kelayakan bisnis itu harus benar-benar akurat, melibatkan orang-orang yang kompeten. Kemudian nanti masyarakat luas kan akan berdampak juga. Kemudian karena untuk proyek-proyek masyarakat ini kan masyarakat harus diikut sertakan. Kita melihat misalnya ada pembangunan apa di wilayah masyarakat itu. Sekarang mungkin teman-teman pernah kenal BUMDes. BUMDes itu kayak itu program kemarin ada yang Pengmas itu, Pengmas pengabdian masyarakat di saat tuh salah satunya juga tentang BUMDes. Kalau BUMN itu badan usaha milik negara, BUMD itu badan usaha milik daerah. Kalau BUMD DKI itu ada Bank DKI lah, ada misalnya Ancol. Nah, kalau BUMDes ini badan usaha milik desa. Nah, teman-teman bisa nanti memberikan masukan, membantu dosen segala macam dalam penyusunan studi kelayakan apa sih. Ini uangnya desa, ini ada dananya nih, mau diapain sih dana ini gitu kan. Apakah membuka, ada pertasop, apakah membuka koperasi, ini bisa diberikan masukan, tentunya dengan masukan-masukan dari teman-teman. Kemudian manajemen. Hasil studi kelayakan bisnis merupakan ukuran kinerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan apa yang sudah ditugaskan. Jadi ada guideline tadi, ini sudah ada standarnya, tinggal dilaksanakan, tidak boleh melenceng. Misalnya ditargetkan bahwa di daerah sini keuntungannya 20% per tahun, 25%. Manajemen itu menjadi dasar bagi manajemen untuk menargetkan tenaga penjualnya. Kalau teman-teman nanti jadi sales, akan memahami hal ini. Nah, ini tadi sama aja yang di atas, kenapa harus dilakukan CBT tadi. Ini karena membuka pabrik baru, ingin mengganti line up produknya, misalnya tadinya agar lebih efisien, berekspansi di satu wilayah, mengakuisisi perusahaan lain. Misalnya di sini, teman-teman ini sudah punya usaha bakso misalnya, buka bakso, ternyata ada bakso di daerah lain itu nggak berkembang. Kalian mau akuisisi, tentunya dilakukan studi kelayakan, baik oleh diri kalian sendiri ataupun menyewa profesional kalau usahanya besar, kalau kalian mampu membayar. Make a significant investment in a new technology. Nah, ada investasi misalnya yang sekarang itu kalau kita lihat ya, contohnya di mobil Tesla. Tesla sekarang secara luar biasa itu menguasai pasar mobil listrik. Ternyata si Toyota nggak mau kalah. Tentunya dia harus melakukan riset. Risetnya itu apakah melakukan risetnya menguntungkan apa tidak riset itu? Jangan-jangan dia risetnya lebih besar daripada keuntungannya nanti. Kenapa sesuatu itu mahal, teman-teman? Karena risetnya lebih besar. Kemarin di mata kuliah bisnis internasional saya terangkan betapa besarnya biaya riset and development atau desain ketika saya menerangkan itu di iPhone ya, di MacBook. Dalam satu MacBook itu, dalam satu iPhone itu, keuntungan yang melibatkan banyak negara. Nah, siapa yang mengambil keuntungan terbesar? Yang melaksanakan riset.
risetnya itu mahal. Kalau dibandingkan dengan HP-HP lain mungkin sama gitu kan, atau tiruan-tiruannya itu sama. Tetapi kita membeli hasil riset, hasil kerja pemikiran orang lain gitu. Nah, apabila ada kegiatan riset itu juga tentu mengeluarkan biaya. Apakah untuk mengefisiensi biaya riset maka diperlukan feasibility study. Kemudian memasuki pasar yang kompetitif. Teman-teman mau membuat tempat toko handphone di Cempaka Mas misalnya. Di sana sudah kompetitif banget. Dengan feasibility study ini bisa menentukan bagaimana Anda akan bersaing di sana. Dari segi harga, dari segi cara menggait konsumen, cara pemasaran segala macam itu bisa walaupun itu sudah kompetitif. Kemudian investasi perorangan ke dalam suatu proyek. Ini saya bilang tadi, misalnya ada suatu pabrik beras misalnya di desa, ada si orang kota ini yang juga berasal dari desa itu mau membuat mau ikut menanamkan modalnya di uangnya untuk memperbesar pabrik beras itu, maka diperlukan ini namanya personal investor ya, juga sebagai orang yang berkepentingan dalam melakukan FS.